Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada saya Heri Santoso dengan baju yang sama. 1 Juni 2014 saya juga sempat membuat video. Kebetulan hari lahirnya Pancasila dan kebetulan juga masa adalah pemilihan presiden, dan saya memilih Jokowi untuk menjadi presiden Republik Indonesia. Dan alhamdulillah doa saya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya inginkan kepada yang ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi pembantu-pembantunya, baik menteri ataupun pejabat yang eselon yang berdekatan dengan Pak Jokowi, agar jangan berkhianat. Karena saya berpesan kepada rekan-rekan semua, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, agar kita bergandengan tangan untuk selalu menjaga kinerja Pak Jokowi. Karena informasi yang saya terima kemarin, siaran secara langsung Pak Ruhut Sitompul bulan Mei 2014, bahwa siapapun presidennya ke depan hanya cukup 2 tahun. Berikutnya adalah Pak Ruhut Sitompul yang tahu. Sebenarnya kita juga terima kasih sudah diberi sinyal kepada Pak Ruhut Sitompul bahwa warning, ada orang yang ingin berkuasa kembali. Oke, itu kita hilangkan, kita ke depan, jangan sampai masalah ini timbul dengan terjadi seperti masalah-masalah yang kita khawatirkan. Biarin saja Pak Jokowi berjalan apa adanya. Karena pun Presiden Amerika Obama kemarin juga silaturahim, koordinasi, ya itu politik internasional, yang kemudian pun menghormati Pak Jokowi. Begitu juga sekutunya Australia, Perdana Menterinya juga demikian, yang tadinya marah kepada Pak Jokowi bahwa akan membuka pemilu atau aib kampanye dengan posisi karena rakyatnya dieksekusi mati kasus narkoba. Tapi kemudian kemarin diseret-seret ke Tanah Abang, kemanapun dia mau, karena kedekatannya dengan Presiden Obama, sehingga pun Australia juga harus dekat dengan Indonesia. Itulah kemenangan Pak Jokowi. Nah, yang saya urai di sini tentang Amerika juga, yang saya uraikan kemarin bahwa posisinya saya mengupas The Green Hilton Agreement untuk membuat video ini, karena saya uraikan waktu pembuatan video pertama tentang jas merah. Jas merah ini sebenarnya tidak hanya diperuntukkan kepada perjalanan Insinyur Soekarno sebelum merdeka dan merdeka setelah beliau menjadi presiden, tidak. Tapi jas merah itu sebenarnya diuraikan untuk mengetahui latar belakang ke belakang bahwa berdirinya sebelum Republik Indonesia adalah Nusantara, kerajaan-kerajaan. Dan sebelumnya lagi mundur ke belakang adalah para nabi menyebarkan agama atas perintah Allah. Itu sebenarnya jas merah, tidak hanya itemnya perjalanan Insinyur Soekarno dari anak-anak, remaja, dewasa, tidak, tapi secara menyeluruh, karena konteks perjalanan hidup ini adalah sisa orang tua kita. Nah, yang saya kupas yang The Green Hilton Agreement, nah, ini ditandatangani tanggal 14 November 1963 oleh John F. Kennedy dan Insinyur Soekarno di Jenewa. Nah, oke. Ini kalimat terakhir ini, maksudnya lembar terakhir yang disaksikan oleh William Faucher, Swiss, tentang keuangan, yaitu pembuatan kolateral surat berharga yang jelas dari logam mulia. Nah, kedekatan waktu itu juga jelas bahwa Insinyur Soekarno, orang tua kami, dekat kepada Pak John F. Kennedy beserta anaknya Caroline waktu kecil, ya dimungkinkan usia 4 tahun lah. Sekarang beliau, Mrs. Caroline ini duta besar Jepang. Mudah-mudahan dia bisa membantu
rakyat Indonesia untuk membuka kebenaran ini. Nah, kaitan dengan pembuatan The Green Hilton Agreement Jenewa, itu informasi yang saya terima diralat untuk pembetulan di bulan November juga tahun 1961. Informasi yang saya terima seperti itu karena ini ada bukti foto bahwa Bapak marah kepada seseorang, nggak tahu itu perwakilan dari negara mana atau hacker mana, yang jelas di sini Bapak marah kepada seseorang di foto ini. Dimungkinkan pembaruan atau perjanjian lagi itu di 14 Juni 63. 61 saya rasa setelah pelantikan John F. Kennedy 20 Januari 1961, Bapak dan dan Mr. John, Presiden Amerika Serikat ke-35 membuat suatu perjanjian. Mungkin kolateral itu tidak sampai ke negara-negara yang akan meminjam uang di Bank Dunia dengan jaminan kolateral itu. Dengan situasi seperti itu, maka Bapak kita memperbarui di tahun 63. Informasi yang saya terima entah kebenaran entah tidak, hanya mohon maaf kalau salah, rentetannya adalah di 22 November 63 di Texas, yaitu meninggalnya John F. Kennedy di sniper. Kita nggak tahu ada kronologi ke sana atau tidak, karena CIA atau pampresnya Amerika Serikat kala itu sampai sekarang juga belum bisa membuktikan siapa otaknya dan apa sifat pembunuhan itu, belum diketahui. Nah, kemudian setelah indikasi saya John F. Kennedy, yang menandatangani adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berusaha untuk dibunuh juga di kejadian setelah John F. Kennedy 6465. Itu ada indikasi untuk mengejar Insinyur Soekarno. Terbukti di hasil Istiqlal informan saya bahwa, dan itu korban juga di Cikini, Bapak berusaha dibunuh tapi tidak bisa karena ada kelebihan, dan itu juga atas izin dan ridha Allah. Akhirnya pun dengan sistem adu domba yang seperti dilakukan oleh penjajah Belanda, barulah Insinyur Soekarno menyerahkan diri ke pimpinannya kepada presiden yang baru Februari tahun 67 kepada Jenderal Soeharto. Ya, itu historinya seperti itu. Mudah-mudahan juga Pak Harto diampuni oleh Allah, karena waktu itu ya tidak tahu posisinya seperti apa sehingga ada indikasi kudeta, karena memang para jenderal Angkatan Darat kala itu banyak yang meninggal, kemudian Pak Harto nggak meninggal. Ada indikasi apa? Sebenarnya jangan diungkit lagi lah, kita kembali ke kegiatan kita sendiri, karena Pak Harto juga di kemudian hari juga baik tahun 90-an, 94, 95 ada perlawanan politik internasional juga dengan Amerika. Terbukti dia diembargo spare part pesawat-pesawat tempur. Pak Harto berani beli pesawat Rusia, Sukhoi. Artinya itu ada indikasi perlawanan dengan Barat. Itu cerita sekelumit sejarah Insinyur Soekarno dan Pak Harto. Insinyur Soekarno sendiri masih panjang. Itu tahun 1957 bulan Agustus juga mengadakan suatu perjanjian dengan RRC, yaitu perjanjian Yunan, Agustus 57. Sebelum perjanjian ini beliau
November datang ke RRC untuk mendiskusikan suatu perjanjian. Itu dengan Macetung. Macetung ini pendiri RRC. Itu bulan November dia meeting ya kalau zaman sekarang. Dan ini hasilnya ditandatangani kedua belah pihak atas nama Macetung dan Insinyur Soekarno, disaksikan oleh 4 saksi. Nah, itu di era perjalanan Insinyur Soekarno dengan Macetung. Ya, sampai sekarang seperti apa ya kita belum tahu. Ya, kita nggak banyak tuntutan dari The Green Hilton Agreement sendiri, kita juga belum tahu. Mudah-mudahan instrumen bank tidak bisa dipungkiri bahwa itu tetap berjalan, tapi yang tuannya tidak ada, mudah-mudahan mewakili rakyat Indonesia, tidak hanya mewakili perorangan, tetapi itu untuk nama rakyat Indonesia dan untuk rakyat Indonesia. Pak Karno di saat membuat bukan untuk pribadi dan keluarganya atau golongannya, tetapi untuk rakyat Indonesia. Mudah-mudahan dengan teriakan dari Sabang sampai Merauke yang diketahui oleh pengajuannya ke PBB, mudah-mudahan The Green Hilton Agreement itu kita juga bisa menikmati. Ya minimal seperti kota New York ada di Kalimantan Barat misalnya, seperti itu. Karena 34 provinsi ini harus seperti mereka yang pinjam kolateral itu 2,5%. Ini sudah 52 tahun. Bayangin berapa yang harus dikembalikan. Mudah-mudahan kolateral tersebut bisa bermanfaat juga untuk rakyat Indonesia. Kalau memang contohnya seperti Korea Selatan tidak punya siswa, informasi yang terima lewat media itu, datanglah ke sini mendidik kami. Kemudian RRC juga, RRC di sana China sebanyak pabrik-pabrik, tolong datang ke sini memberikan lapangan pekerjaan dengan perjanjian-perjanjian oleh Insinyur Soekarno dulu. Kita nggak banyak tuntutan, kami juga ingin seperti mereka, negara-negara yang maju. Jadi pendidikan, lapangan pekerjaan, kemudian pembangunan, yang terutama adalah lapangan pekerjaan. Bikinlah di 30 provinsi kabupaten ini yang indah-indah seperti ibu kota yang ada di Eropa. Insya Allah, kalau memang ada yang respon. Karena dari sendi sejarah jas merah juga, kembali lagi ke Nusantoro, itu kami punya sejarah Majapahit tahun 1360 sampai 1369, hanya 9 tahun bisa memperkenalkan diri dengan sampai ke benua Asia, dan waktu itu bisa menyatukan Nusantara, yaitu dengan Raja Majapahit dan dengan Raja Hayamuruknya, kerajaan Majapahit dengan Raja Hayamuruk dengan patihnya yaitu Gajah Mada. Benua Asia bisa diserang sampai ke RRC sana, dikencingin, diperakin, yang sekarang hanya sebuah provinsi, yang sebuah kabupaten Mojokerto yang kecil, tapi dengan Raja Hayamuruk beserta Gajah Mada bisa heboh kala itu. Nah, sekarang pun dihebohkan juga dengan Insinyur Soekarno di eranya tahun 57, 58, 59, 60, semua ada. Dengan Maroko, dengan Kuba, semua minta tolong kepada Presiden Soekarno. Waktu itu mau diserang oleh Barat. Itu Fidel Castro itu sampai hormat kepada Insinyur Soekarno. Itu tahun 60. Tahun 59 juga dengan Maroko, Muhammad V itu juga sopan, sampai di sana juga ada nama jalan Insinyur Soekarno. Artinya Insinyur Soekarno juga berkarya, ujung-ujungnya juga masih benang merahnya dengan Prabu Hayamuruk, karena historinya juga jelas semua dari Kutai Kartanegara, yaitu
Purnawarman dengan Kudungga, turun ke turun ke turunannya, yaitu turunan Sailendra. Turunan Sailendra itu ya dimunculkan Mulawarman, itu lari Kediri, Bali, kemudian Malang. Kalau yang Kediri itu ya kelompok yang Joyoboyo, itu kakak atasnya ada Raja Sanjaya, Raja Empu Sendok yang membuat Mataram dia geser ke Kulon, jadi di seputaran Jawa Tengah. Kemudian raja terakhirnya adalah Kertojoyo, lari ke Bali. Kalau ke Bali itu posisinya keluarga Udayana. Nanti juga historinya, keturunannya adalah istri dari Raden Sukemi, yaitu bapaknya Insinyur Soekarno dan ibunya Insinyur Soekarno. Yang dari Bali yaitu Ibu Ida Ayu Ngurah Rai. Kalau dari bapaknya atau Raden Sukemi ini historinya juga yang dari Madura itu lari ke atasnya atau ke kakeknya, ke uyut-uyutnya itu namanya Brawijaya. Brawijaya sebelumnya punya anak yang dinamakan Lembu Peteng. Nah, Lembu Peteng ini yang di Sampang mempunyai keluarga juga, Raden Patah. Kemudian yang ke Jawa itu Bondan Kejawan. Nah, mereka Boyolali, Solo atau Kartosuro pecah ke Jogja. Jadi dari Brawijaya V ini ya historinya cicitnya dari Ayam Huruf. Brawijaya V mempunyai anak, mempunyai orang tua gitu ya. Punya orang tua ada Raja Swardan, Kertowerjoyo, itu dari keluarga adiknya atau kakaknya Ayam Huruf, yaitu Ibu Iswari. Nah, ini histori jas merah yang harus diuraikan. Ke atasnya Ayam Huruf siapa? Ya itu kakeknya atau Mbah Buyutnya itu, yaitu tadi Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Raden Wijaya itu apa? Ditarik ke atas lagi cucu buyut-buyutnya. Nah, ternyata dari ngambil Ken Arok dan Ken Dedes, yaitu yang mempunyai anak namanya Wahesa Wongoteleng. Nah, Ken Dedes ini mempunyai mempunyai suami yang resmi, yaitu Tunggul Ametung waktu itu. Nah, Tunggul Ametung sendiri punya anak Anusapati. Ya, berurutan gitu pecahnya di Gayatri. Gayatri itu dari siapa? Neneknya Gayatri itu dari cucunya Anusapati tadi, mempunyai kakak juga Sri Suara lupa Kumoro itu, dia mempunyai istri Padang. Nah, lari ke Padang, mempunyai anak cucu yang terkenal adalah Aditya Warman dengan Pagaruyung. Nah, itu selevel dengan usianya Patih Gajah Mada. Apakah Patih Gajah Mada dari Sumatera Barat kita juga belum tahu. Nah, kemudian Pak Karno juga ngambil dari Sumatera Barat, yaitu Muhammad Hatta. Historinya kita juga nggak tahu. Nah, ke depan ini kita juga seperti apa nggak tahu. Kita tarik ke belakang lagi, larinya ke tentang sejarah agama. Nah, sejarah agama ini diawali oleh kisah Nabi kita atau orang tua kita yang pertama, Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, yang sebenarnya Allah akan membuat penguasa atau khalifah. Nah, cuman dari ciptaan Allah, dari malaikat-malaikat dan iblis itu yang nggak terima, ya iblis itu yang diciptakan dari api, nggak mau menghormati orang tua kita. Akhirnya iblis digeser keluar dari surga. Kemudian juga minta izin, minta diskusi kepada Allah untuk menguji Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa sebelumnya, dan akhirnya pun tergoda khilaf. Jadi orang tua kita udah salah di awalnya, akhirnya turun ke dunia, bahkan berjanji setan atau iblis untuk memfilter manusia mau ke surga. Ya, sampai sekarang pun ujiannya dari
dari kisah para nabi sampai sekarang tetap bermain mereka. Ya, kita jangan terkecoh. Yang dispesialkan waktu itu ya untuk keluarga Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa. Tapi untuk spesial lagi yaitu di kisah, kalau nggak salah saya hanya membaca dan mendengar urian-urian dari para ulama dan para romo-romo bahwa, dan membaca sendiri di kisah Nabi Musa atau Bani Israel. Bani Israel ini juga dispesialkan oleh Allah dengan menurunkan Nabi Musa, tapi dengan catatan 10 perintah Allah harus dilakukan sampai sekarang, yaitu di kisah Taurat Nabi Musa, turun lagi ke Injil dikembangkan oleh Nabi Isa putra Bunda Maria atau Maryam, nah, yang kemudian sampai disampaikan pun penyampaiannya juga di Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'annya itu dijabarkan juga, cuman nggak ada angka-angkanya. Jadi dia ada di surat Al-Baqarah, surat Toha, itu perjalanan dari Nabi Musa tentang Bani Israel itu ada. Artinya 10 perintah Allah itu agama Islam dan Katolik itu ada, karena mereka semua dari tanah Jawa, tanah Arab semua kan, keluarga dari Nabi Ibrahim atau Abraham yang mempunyai 2 istri, Ibu Siti Hajar dengan putranya Nabi Ismail, dan Ibu Siti Sarah dengan putranya Nabi Ishak. Mereka masing-masing hidup di Nabi Ismail di Mekah Medina, kemudian Nabi Ishak dengan sampai keturunannya di seputaran Israel. Nah, artinya kita tarik ke belakang, Bani Israel ini yang dispesialkan Allah pada waktu Nabi Musa dikasih ilmu. Yahud itu kan bagus, sampai sekarang ini juga Yahudi atau Israel yang baik itu, yang baik-baik juga cerdas-cerdas memang, cuman untuk oknum-oknum kaki tangannya iblis ini, keluarga setan ini membisikin untuk melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar 10 perintah Allah, yaitu yang di nomor 6, dilarang membunuh. Nah, dilarang membunuh ini kan sekarang kenyataannya ada, seperti kisah kemarin, kisah nyata di Paris, Prancis, itu terjadi pembalasan atau terjadi teror, informasi dari kelompok ISIS itu yang meninggal berapa itu, 130-an, yang luka-luka 230-an lebih. Artinya ini gak akan pernah selesai, semua saling membalas dan membalas, non muslim dan muslim. Kalau sebenarnya kita berpikir sejenak, menjalankan 10 perintah Allah yang ada di Injil dan Al-Quran, insya Allah dunia ini ya tidak ada pembunuhan, ya minimal akan teratasi lah, bisa damai itu indah, bisa untuk dunia gitu. Nah, kemudian dengan situasi seperti ini ya, itu tertutup 10 perintah Allah. Nyata-nyata 10 perintah Allah itu ya, 1, jangan menyembah yang lain selain Allah. Kedua, jangan membuat patung-patung untuk disembah. Ketiga, jangan sembarangan menyebut nama Allah. Kadang-kadang kan untuk jaminan, contoh, demi Allah, nah itu kan nggak benar itu. Yang keempat, rayakan hari Sabat, rayakan hari Allah. Kalau Islam ya Jumatan sambil berbawa zakatnya. Kalau Katolik Kristen di gereja hari Minggu misalnya, seperti itu, rayakan hari Sabat. Yang kelima, hormati kedua orang tuamu, ya tentunya yang tidak melanggar 10 perintah Allah, ya kan. Nah, itu posisinya jelas bahwa wakil daripada di dunia ini, wakilnya Allah adalah ibu kandung kita. Maka apapun yang kita lakukan, ya kita selalu izin kepada ibunda. Ibunda merilis, ya Allah merilis tentunya untuk yang baik-baik, yang tidak melanggar perintah Allah. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6 ini yang sekarang
situasi dunia sedang mencekam, yang katanya informasi akan terjadi perang dunia ketiga. Makanya Perancis pun marah dengan ISIS kan itu. Artinya balas membalas itu nggak akan pernah terhenti sampai teman-teman atau manusia yang ada di sana itu yang sedang bertempur. Sebenarnya kan keluarga besar semua itu berasal dari tanah Arab. Nah, mesti ada yang membuat skenario besar. Itu otaknya siapa kita juga belum tahu. Nah, kalau kaki tangannya kita bisa membaca lah gitu. Ya sudah, kalau memang mau diekspos itu kita fitnah, nggak bisa membuktikan gitu. Yang penting semua lini dari Bani Israel semuanya, kemudian ke antek-anteknya, hentikan, bahwa kita kembali lagi ke 10 perintah Allah. Itu yang keenam, jangan membunuh, itu untuk internasional itu udah. Kemudian yang ketujuh, ketujuh ini jangan berzina, itu yang nggak disukai Allah ya. Sekarang banyak di Indonesia ini diberikan sesuatu maksiat yang bebas, seperti contoh di Jalan Gajah Mada itu ada Malioboro, ada diskotik juga di Millennium. Nah, itu kan kiriman dari barat atau bawaan dari barat. Kita bersyukur dari segi positifnya orang barat itu, atau Belanda lah, yang mengenalkan tentang agama Katolik, Kristen ataupun apa bentuknya itu, mengenalkan tentang 10 perintah Allah. Boleh sah-sah saja, tetapi yang tidak baik ini juga membawa tradisi nggak benar dengan minum-minum dan kemudian memunculkan tempat-tempat untuk penyakit masyarakat. Itu tadi mungkin di Hotel Crown juga masih ada itu, padahal seberang Polda. Siapa yang salah? Ya yang salah semua nggak introspeksi. Yang paling salah adalah pimpinan di wilayah itu. Mungkin di luar DKI Jakarta masih ada juga semuanya, untuk lokalisasi, untuk PKS, pelayanan seperti penyakit masyarakat itu beserta obat-obatnya. Astagfirullahaladzim. Jadi banyak banget kita dilenakan atau kita dihajar moral oleh barat, dari narkobanya, kemudian pelayanan seksualitasnya itu kan yang dibenci Allah, makanya disupport oleh iblis pakai manusia itu tadi. Itu harus, penyakit masyarakat itu harus dihilangkan. Orang penyakit kulit panu aja bisa pakai kalpanak. Nah, ini penyakit masyarakat pelan-pelan harus bisa ya, dengan introspeksi diri masing-masing agar jangan melanggar 10 perintah Allah gitu. Itu yang nomor 7, yang dilarang berzina. Yang ke-8, ya lu nggak salah, saya lupa ini kan sudah lama, itu dilarang mencuri ya, dilarang mencuri. Ini kan banyak pencuri bentuk apapun, pencuri ayam dipukulin sampai remuk sehingga masuk sel. Nah, kemudian pencuri motor kalau bisa sampai meninggal dibakar, itu kan banyak kejadian. Yang enak itu menjadi tikus di negara kita ini. Tikus celurut, tikus sawah, tikus wirok itu enak. Kalau yang wirok belum ketahuan, tapi kalau yang curut sama sawah itu udah ketangkep banyak di Sukamiskin gitu loh. Mau dibunuh juga melanggar 10 perintah Allah ya. Yang baik sih mohon izin, saran, saya juga salah satu rakyat Indonesia, berhak untuk memberi saran, dan itu kalau bisa dilaksanakan. Artinya begini, kalau memang sudah terdakwa itu ya tolong orangnya ditelanjangin saja. Artinya kekayaannya, walaupun itu kekayaan dari sebelum korupsi, tetap ditelanjangin saja untuk shock terapi, supaya orang-orang lain yang ada kesempatan untuk mencuri tidak jadi mencuri gitu loh. Artinya supaya tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan negara. Saldo pemerintah sampai minus itu kan untuk keroyokan tikus-tikus itu kan gitu ya. Jadi saya sarannya seperti itu, dengan catatan si terdakwa masuk sel di Sukamiskin atau di Nusa Kambangan jangan milih di Depok, Brimob, pada keluar terus kayak itu waktu jadi terdakwa itu. Siapa itu namanya itu, yang orang pajak itu kan bisa sampai
berapa kali itu ketahuannya di Bali itu golep, nonton golep gitu. Nah, itu di Brimob markas Gegana anti teroris sama Gayus Tambunan aja bisa keluar, apalagi yang dulu sebelum Gayus Tambunan tikus wirok itu, berarti hanya namanya aja masuk ke situ tapi orangnya masuk ke rumahnya. Ya itu kalau kita kejar ya kita fitnah lagi kan gitu, kita kan nggak boleh, tapi kan indikasi seperti itu kan bisa, karena Gayus kan tikus lurut itu, tikus wiroknya ada besan gitu. Wis bener lagunya yang menciptakan Gayus itu, bahwa bisa dibeli itu bener, saya setuju itu. Nah, telanjangin saja, artinya yang anak atau yang ditinggalkan istri anaknya itu tetap diberi makanan oleh atau diberi kehidupan oleh negara, itu hak rakyat. Negara wajib merawat mereka dan diberi pekerjaan. Dinolkan nggak apa-apa, jangan dibunuh, kalau dibunuh melanggar itu. Nah itu yang mencuri ya. Kemudian yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Wah ini makanan nih kalau bersaksi dusta ini ya. Jadi ya posisinya kalau bersaksi dusta ya berbohong gitu loh, kita nggak boleh berbohong. Kalau berbohong pertama itu, kedua, ketiga, keempat, kelima itu ikut terlibat di dalam kebohongan itu gitu. Anak saya sampai bangun saya ngomong sendiri. Mohon maaf terganggu. Nah, kita hanya sharing, hanya diskusi. Kalau memang saya salah ya mohon dimaafkan, karena saya pun hanya menguraikan kalimat-kalimat ini, hanya curhat kepada siapapun, saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke yang syukur-syukur didengar Pak Jokowi bahwa kita itu sebenarnya punya kekayaan di World Bank. Kalau instrumen sih nggak bisa dipungkiri lah, coba dicek kebenarannya. Saya hanya dapatnya sekian, yang original pasti ada. Informasi memang Bu Mega waktu jadi presiden menanyakan hal itu, tapi nggak bisa ya, karena ada barang yang Bu Mega nggak punya. Mungkin kalau sekarang tabungan dan BCA gitu kan, nah itu kan masih belum jelas historinya kemana itu. Yang tahu adalah Insinyur Soekarno. Secara administrasi beliau meninggal 21 Juni 1970. Tapi semualah penuh skenario, hanya Allah dan Insinyur Soekarno yang tahu diberikan kepada siapa. Ya mudah-mudahan orang itu yang menjadi tugas tongkat komando untuk rakyat Indonesia, saatnya sekarang untuk maju. Jangan takut. Kenapa harus takut? Kita bongkar sesuatu yang sifatnya rahasia. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai mereka itu orang barat, pastilah bangkai itu tercium sampai rakyat Indonesia. Karena emas batangan di sana juga menggapai-gapai kita, karena itu milik kerajaan, artinya milik rakyat Indonesia kala itu. Nah, ini mungkin saya menghayal atau apa ya, jelas saya berusaha untuk menggugah rekan-rekan atau keluarga besar rakyat Indonesia. Nah, itu cerita 10 perintah Allah yang bersaksi dusta. Kemudian yang ke-10, jangan ada rasa memiliki suami atau istrinya orang lain, apalagi ada rasa ingin memiliki harta-hartanya. Nah, ini hampir mendekati dengan yang nomor 7, yaitu tentang berbuat zina. Itu dia berkolaborasi, karena pastinya kalau ingin rasa memiliki suami atau istrinya orang lain, berefek kepada selingkuh dulu, kepancing dulu. Nah itu berdekatan itu. Soalnya moto yang sekarang dipakai itu damai itu indah. Itu punya Koramil, itu dipakai sama sekarang sama orang-orang yang lagi kilaf. Selingkuh itu indah gitu kan. Kan wis nggak karu-karuan gitu. Artinya mudah-mudahan teman-teman atau saudara-saudara saya yang kilaf-kilaf segera teringat, mumpung nyawanya masih ada di kandung badan. Kalau enggak saya pastikan neraka, tetapi kalau segera bertobat, insya Allah akan memberi karunia-Nya kepada kita. Amin, insya Allah. Sehingga orang-orang yang sabar menunggu mujizat dari Allah ini, dari petani, nelayan,
semua yang pasrah bongkoan istilahnya juga ingin diberi nikmat. Andai kata pun sampai akhir hayatnya mereka petani-petani nelayan yang jujur-jujur, yang mau apa adanya, yang sabar, saya yakinkan masuk surga. Yang penting jangan melanggar 10 perintah Allah. Andai kata pun di zamannya bisa menikmati kolateral ini, ya atas izin ridha Allah, semoga kolateral itu benar-benar kita bisa nikmati juga, mudah-mudahan. Karena ahli waris itu ya kita ini yang kala itu masih hidup, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Insinyur Soekarno, semua pada tiada semua. Master Suwarno juga nggak jelas batang hidungnya kemana gitu kan. Nah, itu kisah yang saya belum ada di zaman Insinyur Soekarno. Tapi dengan bukti-bukti itu insya Allah semua akan tercapai, mudah-mudahan saja. Ini cerita tentang 10 perintah Allah itu. Saya hanya mengingatkan juga untuk semua agama, khususnya dari tanah Arab yang sekarang baru diguncang saling membunuh. Ya, mudah-mudahan juga Israel respon kepada kita, karena mau tidak mau Israel orang hebat, warga negara yang hebat, yang Yahud, yang good, berlegowolah, jangan berpikiran negatif. Yang merasa menjadi kaki tangannya iblis, ya segera sadarlah gitu. Karena kuncinya di mereka, mau tidak mau untuk Bani Israel, otak dunia ini kepada mereka. Jadi tolong kembali lagi ke era Nabi Musa, bahwa Bani Israel dibebaskan oleh kejahatan Raja Fir'aun kala itu. Ya ke depan ini 2015 ini untuk kebaikan aja lah, kuncinya di mereka Bani Israel gitu. Itu saja yang saya sampaikan, nggak ada banyak kata. Saya hanya mengingatkan kembali ke beberapa rekan-rekan dari lini agama Islam ataupun Nasrani yang notabene dari tanah Arab, yang kami menerima ajaran tersebut. Berbagai kalangan itu kami beribadah, terbukti di sini di Indonesia banyak masjid dan banyak gereja. Kami merespon semua itu, sehingga kami pun berusaha untuk tidak melanggar 10 perintah Allah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita saling mempersempit pergerakan supaya tidak melanggar 10 perintah Allah. Yaitu mungkin salah satunya hentikan peperangan, karena semua mudah teratasi apabila tidak melanggar 10 perintah Allah. Yang keduanya, hindari zina yang tidak disukai Allah. Seperti contoh misalnya Bunda Maryam yang merawat Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih kan menggunakan jilbab. Coba dari Vatikan sana, pusat, menyampaikan ke penjuru dunia agar wanita Nasrani menggunakan jilbab seperti Bunda Maryam. Subhanallah. Artinya itu untuk mengerem supaya tidak terjadi penzinahan. Yang sekarang sudah melakukan memakai jilbab, tolong dijaga jilbab itu. Itu adalah aurat yang sangat dipuja-puja oleh umat muslim, khususnya muslimah. Nah, jangan disalahgunakan. Jangan contoh kalau selingkuh pakai jilbab, masuk ke hotel-hotel pakai jilbab. Ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Janganlah, sehingga melukai oleh umat muslim sendiri, khususnya muslimah. Tolong kata-kata saya ini bagi yang lagi khilaf, yang menggunakan jilbab, jangan dipakai yang tidak sekarang termonitor, nanti tercampuri oleh Islam yang tidak bagus. Orang ibu saya juga saya kasih saran, Bu, pakai jilbab. Ibu ketawa-ketawa. Karena juga saya dulu waktu kecil, waktu remaja ke gereja juga melihat cara beribadahnya. Ya ini saya sendiri ya, bukan nyalain cara beribadahnya, saya sendiri yang salah. Di saat saya doa, di depan saya remaja yang pakai UKNC, BH-nya kan kelihatan, jadi nggak konsentrasi. Coba kalau jilbaban terus baju sampai
ke mana, ke ujung jari karo perlu. Subhanallah, itu bisa menghindari pikiran-pikiran zina, bisa menghindari mata jelalatan kemana-mana. Insya Allah kalau kompak seluruhnya semua agama, subhanallah, jadi benar-benar surga kenyataan. Jadi Indonesia juga merdeka, merdeka, merdeka yang sesungguhnya. Ya, kita lihat ulang tahun kolateral yang ke-52 ini kedepannya apa lagi ya, mudah-mudahan diurus sama Pak Jokowi. Mungkin 5 tambah 2 adalah 7 tujuannya, itu ulang tahun ke-57 menuju ke angka 9, menuju yang hebat. Ya mungkin di usia yang ke-54 kolateral itu bisa berfungsi untuk rakyat Indonesia. Kita nggak butuh negara-negara itu mengembalikan 2,5% dari pinjaman 52 tahun. Bayangin gimana itu, nominal digit 000 nya, sedangkan saldo kita minus. Astagfirullahaladzim. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah, selalu dilindungi Allah. Kalau kita khilaf, kalau kita salah, semoga Allah memberikan jalan yang lurus, jalan menuju kebenaran. Seperti saya ini, saya melanggar 10 perintah Allah, mau meninggal, Allah memberi nasihat sehingga saya bisa berucap, karena saya pelanggar 10 perintah Allah dari 1 sampai 10. Pengakuan dosa waktu remaja atau dewasa dulu juga seperti itu. Ya Romo, saya mau mengaku dosa. Romo sebagai saksi saya. Ya Allah, ya Tuhanku, dosa saya ini. Ya terus saksi doanya ini gitu kan. Setelah keluar dari gereja, ngumpul sama teman, minum ke lokalisasi. Aduh, itu yang berarti saya, bukan tata cara gerejanya saya yang tidak benar. Jadi seperti itu. Yang lain-lain banyak. Jadi ayo kita menjadikan poros kerohanian kita dari penjuru dunia ini 10 perintah Allah. Kalau poros ekonomi dunia adalah kolateral yang dibuat oleh orang-orang yang cinta damai waktu itu, Insinyur Soekarno dan John F. Kennedy. Beliau berdua orang hebat kala itu, berani mengambil keputusan. John F. Kennedy seperti Yesus Kristus sang juru selamat. John F. Kennedy sang juru damai, dengan menggunakan kolateral sebagai poros tengah waktu terjadi krisis ekonomi dunia. Insya Allah ini bisa terwujud. Mohon maaf seluruh saudara-saudara ataupun yang melihat saya ngoceh, jangan dijadikan perselisihan, tapi jadikan makna yang positif. Bukan berarti saya mengadu domba antar agama, tetapi saya hanya berbicara ini sebagai pengingatan, karena saya orang yang berlumur dosa. Tapi kemudian Allah mengingatkan kita supaya keluarga kita semua, seluruh dunia mengetahui kita punya 10 perintah Allah dari Bani Israel. Demikian unek-unek saya pada malam hari ini sebagai peringatan, sekali lagi sebagai peringatan kolateral 52 tahun lamanya sudah kami menunggu. Semoga Allah memberikan petunjuk yang lain, karena Allah berjanji akan memberikan hadiah kepada orang-orang yang sabar. Ya Allah, puji dan syukur saya persembahkan kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi saya mohon maaf atas kata-kata saya kepada rekan-rekan keluarga besar rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka yang sesungguhnya.